Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Pratiwi, mahasiswa PPG 2025 tahap 1 dari LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya dengan NIM 245674277 akan melakukan praktek pembelajaran di SDN 1 Sukokidul kelas 6 dengan materi belajar mengamalkan Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fire.
Sila kedua. Sila kedua ya. Membantu pekerjaan rumah. Oke, membantu pekerjaan rumah. Kalian harus membantu pekerjaan rumah. Orang tua kalian dibantu. Bukan orang tua mempekerjakan kalian, tapi membantu. Nah, sila ketiga. Bu Siti hari ini juga melakukan sila ketiga. Baju Bu Siti adalah shibori. Tahu shibori itu dari Trenggalek, hasil karya anak-anak Trenggalek. Sila keempat. Apa sila keempat? Kalau Pemilihan ketua kelas. oke, pemilihan ketua kelas. Kamu setiap naik kelas pasti ada melakukan musyawarah untuk pemilihan ketua kelas. Sila kelima. Iya, bersikap adil dan menghormati hak orang lain. Nah, semuanya itu sudah kalian terapkan apa belum? Sudah. Ya, alhamdulillah kalau sudah. Sekarang anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengamalkan Pancasila. Apakah penting mengetahui penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Penting apa tidak? Penting, ya, kita harus melakukan tingkah laku kita harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Nah, hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi simbol dan bunyi Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Ya, metode pembelajaran problem listening atau diferensiasi, teknik penilaian mandiri dan kelompok, yaitu tekniknya kalian mengerjakan sendiri dengan nilai kamu sendiri itu, dan juga nanti waktu berkelompok. Bu Siti juga menghafalkan anak-anak yang sudah saya beri pertanyaan tadi langsung menjawab. Oh, berarti kalian sudah mendapatkan bonus nilai. Tepuk tangan yang sudah menjawab tadi. Ya, untuk lebih jelasnya kalian simak. Perlu kamu ketahui bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Perhatikan gambar berikut. Pada bagian tengah burung Garuda terdapat perisai yang berisi lambang sila Pancasila. Anak-anak, apakah kamu masih mengingat kelima sila Pancasila beserta lambang-lambangnya? Yuk kita mengingat kembali. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.
Lambangnya adalah pohon beringin. Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengamalkan kelima sila Pancasila tersebut. Apa sih pengamalan sila Pancasila itu? Pengamalan sila Pancasila artinya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Yang pertama, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. Selanjutnya, tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Berikut contoh-contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Bersyukur kepada Tuhan, melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, berdoa sebelum dan sesudah makan, menghormati agama orang lain. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Membantu korban bencana alam, membantu adik belajar, tidak berbuat kasar kepada orang lain, menolong teman yang kesulitan, bersikap sopan kepada orang tua. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Menghargai keberagaman budaya dan etnis. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Mengikuti upacara bendera dengan tertib. Mencintai dan bangga menggunakan barang buatan Indonesia. Bermain dengan rukun. Melestarikan budaya daerah. Bermain tidak membeda-bedakan suku dan agama. Nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan bersama dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Mengutamakan kepentingan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Contoh-contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Tidak memaksakan kehendak, berdiskusi atau kerja kelompok, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, saling menghargai pendapat, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas. Nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang hukum, ekonomi, budaya, dan sosial.
masyarakat dan martabat manusia. Berikut contoh-contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Tidak berbuat curang pada orang lain, bergotong royong membersihkan kelas, menghargai karya orang lain, tidak boros dan suka menabung, dan melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian sudah melihat video tadi, masih semangat ya? Sekarang tepuk semangat. Masih semangat. Untuk lebih pahamnya lagi, akan Bu Siti tambahi untuk materi berikutnya. Belajar mengamalkan Pancasila, artinya memahami nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mengamalkan sila Pancasila itu penerapannya di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contoh penerapan di lingkungan rumah. Sila ke-1, mengenalkan ajaran agama, menghormati perbedaan keyakinan, bersyukur atas rezeki. Nah itu kalian harus bersyukur atas rezekinya orang tua. Sila ke-2, saling menyayangi, membantu pekerjaan rumah, berbicara sopan dan jujur, menjenguk keluarga yang sakit. Pernah kalian lakukan? Sila ke-3, menjaga kerukunan keluarga, membangun kebersamaan, menghargai perbedaan pendapat setiap anggota keluarga, mencintai produk dalam negeri. Contohnya tadi ya. Lalu sila ke-4, musyawarah dalam mengambil keputusan, menghargai pendapat setiap anggota keluarga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Nah, di rumah, di keluargamu itu sudah melakukan musyawarah. Misalkan mau liburan, yang satu minta liburan ke pantai, yang satu minta jalan-jalan ke kota. Akhirnya karena keluarganya juga banyak, kemana ya kita mau rekreasi? Nah, akhirnya ditentukan ke kota. Mengingat kalau ke pantai ini waktu musim hujan, nanti sebab akibatnya juga ada, ya. Jadi yang usulannya itu tadi ke pantai harus menerima dengan lapang dada. Kelima, mengatur keuangan keluarga dengan bijak, memberi hak yang sama pada setiap anak, menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu sesama. Lanjut contoh penerapan di lingkungan sekolah, yaitu di lingkungan kita. Sila ke-1, berdoa setiap mau mengawali dan mengakhiri pelajaran. Nah, sudah kalian lakukan ya? Setiap mau mengawali dan mengakhiri pelajaran setiap hari sudah kalian lakukan. Pelajaran pendidikan agama Islam, pelajarannya bukan cuma ada di dalam kelas saja, tapi juga penerapannya. Seperti kita sudah memiliki musola, sudah dijadwal hari ini siapa kelas berapa yang melakukan sholat duhur bersama. Kenapa kok tidak semuanya? Karena tidak semuanya
kita sudah belajar untuk melakukannya. Lalu sila kedua, sikap hormat dan santun, anti perundungan. Nah, sing gaene kalau bahasanya di Trenggalek itu namanya cing-cingan. Tahu ya? Tidak menemani temannya disisihkan, itu termasuk di sini, ya. Tidak boleh. Sila ketiga, upacara bendera, kerja bakti dan gotong royong, memakai baju adat dan batik. Itu biasa kalian lakukan pada hari Rabu dan Kamis, memakai baju batik dan adat. Sila keempat, memilih ketua kelas. Ya, kalian lakukan setiap kenaikan kelas. Diskusi kelompok dalam mengerjakan tugas. Ya, sering kalian lakukan diskusi ke kelompok. Kalau diskusi apa yang kamu lakukan? Semuanya mengerjakan atau cuma anak satu atau dua? Semuanya, ya, semuanya mengerjakan. Sila kelima, tidak menyalahgunakan fasilitas sekolah, membantu teman yang kekurangan, menjaga kebersihan dan ketertiban sekolah. Lanjut, contoh penerapan di lingkungan masyarakat. Sila 1, melaksanakan ibadah di tempat masing-masing. Di sini maksudnya kalau agamanya selain Islam itu juga di tempatnya sendiri, tidak jadi satu, ya. Terus menjaga toleransi antar umat beragama. Jadi antaranya satu temanmu ada yang beragama yang lain, itu kamu juga tidak boleh, tidak usah ibadah, besok aja. Itu tidak boleh, ya. Lalu kedua, menolong teman yang sedang kesulitan. Sila ketiga, menjaga kerukunan antar warga, cinta produk dalam negeri. Sila keempat, menyelesaikan masalah lingkungan dengan musyawarah, menghargai hasil keputusan musyawarah. Sila kelima, membantu sesama tanpa pamrih, yaitu tidak meminta upah, ya. Pembagian bantuan sosial yang merata. Di sini kadangkala berbeda orang-orang itu tanggapannya. Bantuan tidak merata maksudnya yang dibantu merata itu orang-orang yang membutuhkan, tidak semuanya dibagi sama rata. Ya. Sekarang setelah kamu tadi menyimak video dan juga materi ini, saya mau tanya, mengapa kita harus mengamalkan sila persatuan Indonesia di mana saja? Ya, Agar tercipta kerukunan. ya, agar tercipta kerukunan. Lalu yang kedua, mengapa kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Dia tahu? Biar kita bisa bertakwa pada Tuhan. Ya, terus ada lagi? Agar apa? Ya, pertama, agar kita menciptakan keadaan yang aman, tertib juga di sekolah. Kalau banyak yang melanggar, apa yang akan terjadi? Kalau yang melanggar banyak, temannya tidak ditemani dan sebagainya, jadinya rame, nggih. Tukaran, itu bahasanya dari daerah kita, bertengkar, ya. Dan
yang sudah kamu simak tadi, kamu kerjakan ya. Dikerjakan dengan apa yang diingat-ingat sendiri. Jangan lupa diberi nama ya. Ya namanya jangan lupa. Ada beban teman kamu yang rusak. Adakah yang bebannya 2? Ada pensil? Ada, oh ya, ada yang minjami. Ya, dikerjakan sendiri tanpa tanya kepada temannya. Jadi, apa yang sudah kamu terima tadi, kamu kerjakan seingatnya, ya. Ingatnya tadi apa ya? Gitu. Itu di lingkungan keluarga ya. Ya sudah selesai? Sudah selesai. Dikumpulkan di depan ya. Sudah dikumpulkan semua ini tadi. Ya, sekarang kalian sudah mengerjakan tugasnya mandiri. Sekarang sudah duduk di tempatnya, kelompoknya masing-masing apa belum? Minggu kemarin Bu Suti memberi tugas kalian untuk membawa peralatan yang
kerja kelompok. Ya. Peralatannya sudah lengkap semuanya? Sudah lengkap. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Sekarang sebelum kalian untuk mengerjakan kerja kelompok, kita menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak hebat. Oke, semuanya berdiri. Satu adalah
Kolomnya atas itu dikasih namanya. Ini yang atas dikasih. Kelompok kamu diskusi
berdaulat, adil, makmur, dan beradab. Nah, setiap tingkah laku kita sehari-hari itu harus sesuai dengan sila Pancasila. Ya. Sekarang saya tanya, apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini dan diingat? Ya, pertama kepada Allah, Saling membantu. saling membantu. Ya, musyawarah dalam pemilihan ketua kelas dan banyak lagi ya. Apa yang sulit kamu pahami? Apa? Ya, sulit untuk mencari contoh penerapan sila Pancasila. Nah, kita harus apa? Tahu dulu tentang butir-butir Pancasila. Ya, minggu ke depan mau saya kasih untuk tentang butir-butir Pancasila. Belum tahu ya? Belum ya, minggu depan Bu Siti kasih tahu tentang butir-butir Pancasila. Jadi nanti kamu akan mencari contoh-contoh penerapan itu akan mudah. Kalau bisa butir-butir Pancasila itu harus dihafalkan ya. Lalu kalian dalam belajar ini, cara belajar yang bagaimana yang cepat dipahami. Dengan adanya video pembelajaran tadi, ya kadang lucu, terus gemesi, terus materinya itu bisa mudah untuk diingat ya dengan adanya video. Apalagi, ya? Dengan adanya diskusi kelompok. Iya, adanya diskusi kelompok. Kalian dengan diskusi tadinya teman yang satu tidak tahu, yang satunya jadi tahu. Apalagi kelompok sini, oh ya, dengan adanya tampilan-tampilan seperti ini ya. Nah, besok lagi kalau belajar kita melakukan ini lebih yang menarik lagi. Bu Siti tak belajar yang itu, nanti ada yang gerak-gerak gitu ya. Jadi kamu lebih cepat mengingat. Ya, dari sini kalian apa yang ingin kalian sampaikan waktu pembelajaran ini selain yang Bu Siti tanyakan tadi? Bentuk apa misalnya? Apa? Misalnya, udah kamu ingat dengan melakukan tanya jawab kepada sesama teman. Kamu membuat pertanyaan, temannya yang menjawab seperti itu, ya untuk pelatihannya. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, ini semakin luas ya. Mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, terlebih dahulu kalian sudah memiliki buku soal-soal yang ada. Nah, itu tidak cuma dipegang saja ya, tapi harus dikerjakan. Kalau sudah ada waktunya nanti kita bahas bersama-sama. Ya, dari refleksi yang ini tadi, cara belajar yang bagaimana yang cepat dipahami, ada penambahan yang lain? Misalkan ada mungkin tugas-tugas
membuat kartu apa itu namanya? Soal ya. Kecil-kecil, nanti teman yang mengambil, nah teman yang mengambil menunjuk teman yang satunya menjawab. Nah, itu pembelajaran yang mau kita lakukan nanti setelah minggu depan tentang mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Tadi cuma ada 3 yang menjawab tentang apa saja yang sudah kami pelajari hari ini dan diingat. 3. Yang lainnya masa tidak ada. Selain itu, contoh-contoh penerapannya. Ada nilai bonus. Nah, nilai bonus lagi. Yang mendapatkan nilai bonus banyak itu Cynthia ya, yang sering menjawab. Yang lainnya jangan mau ketinggalan. Anak laki-laki, apa yang kamu katakan? Ya, karena apa, belajar sambil bermain ya. Kalau bermain terus kamu tidak menerima dengan baik, makanya kalau temannya menyimak itu kamu harus juga menyimak, jangan bermain saja. Ya, tadi yang kesulitan adalah tentang kamu mencari contoh-contohnya. Kadangkala keliru antaranya sila kedua dan sila ke-5. Ada yang keliru. Ya, terbalik, harusnya sila ke-2 terbalik untuk sila ke-5. Maksudnya seperti itu ya. Ya, makanya kita minggu depan belajar tentang butir-butir Pancasila. Ya. Hari ini apakah kalian sudah mengerti semua tentang penerapan sila Pancasila? Sudah. Kalau sudah, maka saya akhiri untuk pertemuan minggu depan tentang pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan